Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku sekalian, siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Katapang. Perkenalkan, nama Ibu Evi Yeviana, dan Ibu menjadi salah satu staf pengajar atau guru mata pelajaran kimia di SMK Negeri 1 Katapang. Hari ini kita akan membahas tentang struktur atom. Apakah atom itu? Nah, tentunya kalau mendengar istilah atom, kalian pasti sudah pernah mendengar, ya, bahkan sudah mempelajarinya di SMP di mata pelajaran IPA. Karena itu kita akan pelajari lebih dalam, lebih jauh tentang struktur atom. Adapun kompetensi dasar atau KD kimia untuk SMK kelas 10 itu untuk bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Itu ada pengetahuannya, itu adalah mengkorelasikan struktur atom berdasarkan konfigurasi elektron untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik. Kemudian untuk aspek pengetahuannya itu adalah menentukan letak unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Sedangkan untuk bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi, itu aspek pengetahuannya adalah menganalisis struktur atom berdasarkan konfigurasi elektron untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik. Sedangkan untuk aspek keterampilannya adalah menentukan letak unsur dalam tabel periodik pada struktur atom dengan menggunakan konfigurasi elektron. Bisa dipahami ya, kompetensi dasar apa yang harus dicapai. Kemudian materinya adalah yang pertama tentang teori atom dan perkembangan model atom. Kemudian partikel-partikel penyusun atom. Kemudian dilanjutkan mengenai penulisan lambang atom atau inti atom. Kemudian isotop, isobar, isoton. Setelah itu latihan. Berikutnya nanti disambung ke konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom atau model atom Niels Bohr. Kemudian teori atom modern atau mekanika kuantum. Kemudian kita akan latihan lagi. Itu materi yang akan kita bahas pada bab struktur atom. Nah, untuk teori atom, apa saja perkembangan model atom yang selama ini berjalan itu? Yang pertama oleh Demokritus, teori atom yang dikemukakan oleh Demokritus. Kemudian Dalton, kemudian Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Sekarang kita akan lihat satu persatu teori atom tersebut. Berikutnya adalah teori atom Dalton. Siapa Dalton? Dalton itu adalah seorang guru SMA dari Inggris. Nah, Dalton mulai mengemukakan teori atom itu lebih modern, lebih spesifik, lebih sistematis. Apa saja yang dikemukakan oleh Dalton? Yang pertama, menurut Dalton, unsur itu terdiri dari partikel kecil dan tidak dapat dibagi lagi, yang disebut dengan atom. Kemudian, atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Kemudian, atom dari suatu unsur itu sifatnya identik.
Misalnya materi emas terdiri dari atom-atom emas. Maka atom emas dengan atom emas yang lain di dalamnya itu bersifat mirip atau identik. Misalnya masanya, diameternya, sifat fisika, sifat kimianya itu akan sama. Tetapi atom emas dengan atom unsur lain, misalnya unsur besi, itu akan berbeda. Atom emas dengan besi berbeda, ya, sifatnya maupun diameter, massa, dan sebagainya. Kemudian senyawa itu terbentuk dari penggabungan atom dari dua jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Jadi menurut Dalton, atom itu bisa bergabung. Kalau atom dengan atom yang sejenis bergabung, itu namanya unsur. Tetapi kalau atom dengan atom lain bergabung, dua jenis atau sama, dua jenis unsur atau lebih, maka itu disebut dengan senyawa. Nah, rangkuman dari teori atom Dalton ini itu digambarkan, Dalton itu menggambarkan bahwa atom itu seperti bola yang bulat, pejal, keras, yang tidak bisa dibagi lagi dan merupakan partikel terkecil dari materi. Berikutnya adalah teori atom Thomson. Ya. Nah, Thomson ini melakukan percobaan dengan tabung sinar katoda. Nanti bisa dilihat ya di slide berikutnya itu ada tentang percobaan tabung sinar katoda. Jadi beliau melakukan percobaan sinar katoda, kemudian menemukan partikel yang bermuatan negatif. Nah, partikel itu diberi nama dengan elektron. Sehingga Thomson ini menggambarkan atom itu seperti bola yang bulat yang bermuatan positif dengan ada partikel-partikel elektron di dalamnya yang tersebar merata. Sehingga muatan positif pada atom ini dinetralkan oleh partikel elektron yang bermuatan negatif dan tersebar merata di dalam atom ini. Nah, karena model atom Thomson ini mirip seperti roti kismis, jadi rotinya itu atom, sedangkan kismisnya adalah elektron yang bermuatan negatif, sehingga teori atom Thomson ini dikenal sebagai teori roti kismis. Ya, teori roti kismis. Sehingga atom itu muatannya netral karena muatan positif dari atom itu dinetralkan oleh elektron yang bermuatan negatif. Berikutnya adalah teori atom Rutherford. Nah, Rutherford ini menjadi terkenal juga karena beliau melakukan percobaan yang sangat fenomenal, ya. Nah, yang pertama beliau itu melakukan, dia mempunyai sumber sinar alfa di sini dari zat radioaktif. Kemudian sinar alfa yang bermuatan positif itu ditembakkan pada lempeng logam emas yang sangat tipis. Ternyata, di sini ada layar untuk melihat hasil pendaran sinar yang ditembakkan ke lempeng emas ini. Ternyata banyak sinar alfa ini yang diteruskan, tetapi ada juga yang dibelokkan. Nah, ini yang diteruskan, kemudian ada yang dibelokkan, kemudian ada yang dipantulkan. Kemudian, kalau dilihat di lempeng emas itu ternyata ada atom-atom emas di dalamnya. Ya, ternyata menurut beliau, analisis dari beliau, sinar alfa yang lurus itu, yang diteruskan itu, dia yang hanya melewati ruang kosong di antara atom-atom ini. Jadi dia seperti melewati ruang hampa. Jadi lolos saja, lurus saja begitu. Tetapi kalau sinar alfa yang jatuhnya jatuh menabrak sesuatu di bagian dalam atom tersebut, atom emas tersebut, kemudian jatuhnya tidak tegak lurus, dia akan dibelokkan. Nah, ini ada yang dibelokkan. Ya, ini nabrak ke sini dibelokkan.
Tetapi ada juga sinar alfa yang dipantulkan. Kalau dipantulkan berarti dia menabrak sesuatu yang sangat keras. Nah, ini misalnya ini sinar alfanya tepat menabrak sesuatu di bagian dalam atom itu yang merupakan pusat massa atom yang tidak bisa ditembus oleh sinar alfa tersebut. Sehingga sinar alfanya menjadi dipantulkan. Dari kesimpulan ini, Rutherford itu menyimpulkan bahwa di dalam atom itu ada bagian yang merupakan pusat massa atom yang disebut dengan inti atom. Sementara di bagian luar inti atom itu adalah seperti ruang kosong, ya, begitu. Nah, sehingga Rutherford itu menyimpulkan bahwa atom itu tersusun dari inti atom. Mana inti atom? Nah, ini bagiannya inti atom itu, ya. Nah, inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Jadi di sini di dalam inti atom itu ini ada yang oranye, itu warnanya itu ada partikel proton, sementara ada yang putih itu digambarkan dengan warna putih itu partikel neutron. Ya. Nah, karena neutron tidak bermuatan, proton muatannya positif, kalau yang netral dengan yang positif digabungkan tentu akan menjadi positif. Jadi inti atom itu bermuatan positif dan merupakan pusat massa dari atom. Sementara elektron itu yang bermuatan negatif, menurut Rutherford itu elektron selalu bergerak mengelilingi inti atom. Bergerak di mana? Ini di dalam lintasan elektron. Ya, jadi di dalam ini jadi atom itu ada di dalam atom itu ada inti atom, ada kulit atom, kemudian ada lintasan-lintasan di dalam kulit atom itu lintasan-lintasannya itu adalah tempat bergeraknya elektron yang bermuatan negatif. Ya. Dan sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Jadi volume atom itu bagian kulitnya itu adalah ruang kosong. Ya. Padahal ada elektron di dalamnya yang bermuatan negatif. Nah, itu kemudian menurut Rutherford juga atom itu bersifat netral. Jadi walaupun di dalamnya ada partikel proton yang positif, neutron yang netral, elektron yang negatif, ternyata atom itu bersifat netral. Berikut adalah teori atom Bohr. Bohr ini dikemukakan oleh Niels Bohr. Niels Bohr itu adalah seorang asisten dari Rutherford. Jadi pada waktu percobaan Rutherford juga Bohr itu ikut membantu. Kemudian menyempurnakan percobaan Rutherford. Nah, dari percobaan Rutherford, beliau mengemukakan bahwa elektron itu mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner yang disebut dengan kulit. Nah, jadi melanjutkan rangkuman atau teori yang dikemukakan oleh Rutherford. Jadi atom itu terdiri dari inti atom, kemudian ada kulit-kulit atom yang berlapis-lapis. Kulit atomnya itu tempat bergeraknya elektron. Ya. Nah, elektron itu dapat berpindah lintasan apabila menyerap atau memancarkan energi. Nah, ini inti atom. Kemudian ini adalah kulit atom berlapis-lapis. Ya, kalau di sini digambarkannya kulitnya ada 3. Sebetulnya kulitnya ada 7. Ya, sampai 7. Nah, ini kulit yang paling dekat dengan inti atom itu adalah kulit K disebutnya atau kulit pertama. Berikutnya ini kulit kedua atau kulit kedua ini adalah kulit L. Kulit ketiga ini, kulit ketiga namanya kulit M. Jadi nama kulit itu K, L, M, N, O, P, ya. Kemudian energinya, jadi setiap kulit itu mempunyai tingkat energi berbeda-beda. Kulit pertama, walaupun dia paling dekat dengan inti atom, tapi kulitnya energinya paling rendah. Kulit kedua
energinya lebih tinggi dari energi kulit ke-1. Kulit ketiga energinya lebih tinggi lagi dari kulit ke-1 dan lebih tinggi dari kulit kedua. Semakin besar energi yang dimiliki oleh setiap kulit, daya tampung terhadap elektronnya semakin besar. Kulit pertama itu menampung 2 elektron. Kulit K itu menampung 2 elektron maksimal. Tidak bisa lebih. Kurang bisa, tapi tidak bisa lebih. Kulit kedua itu energinya lebih besar, sehingga daya tampungnya lebih besar lagi, yaitu maksimal diisi 8 elektron. Sementara kulit M itu energinya lebih besar lagi, itu bisa menampung 18 elektron. Nah, untuk kulit-kulit berikutnya itu kulit-kulit berikutnya nanti bisa dilihat lebih terperinci lagi daya tampung elektronnya pada subbab tentang konfigurasi elektron. Nah, yang terakhir adalah model atom berdasarkan teori mekanika kuantum atau teori atom modern. Teori ini yang digunakan sekarang ini. Model atom modern ini dibangun oleh beberapa ilmuwan, yaitu Louis de Broglie, Wolfgang Paul, Erwin Schrödinger, dan Werner Heisenberg. Kemudian, menurut teori dualisme, elektron di dalam atom itu dapat dipandang sebagai partikel dan gelombang. Kemudian adanya teori ketidakpastian menyatakan bahwa kedudukan dan kecepatan gerak elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan hanyalah kemungkinan terbesarnya atau probabilitasnya. Dan daerah atau ruang di sekitar inti dengan kebolehjadian untuk mendapatkan elektron itu disebut dengan orbita. Jadi ini gambaran tentang teori atom modern. Jadi ada inti atom, kemudian ada partikel-partikel, di dalamnya ada proton, neutron, elektron. Sementara atom itu adalah berupa ruang yang mempunyai kebolehjadian atau kemungkinan terbesar kebolehjadian, ya, probabilitasnya tinggi untuk ditemukannya elektron. Jadi kita tidak bisa menentukan posisi elektron itu di mana karena elektron selalu bergerak. Tetapi kita hanya bisa menentukan ruangan, tempat atau ruangan yang mempunyai kebolehjadian untuk ditemukannya elektron. Ruangan itu disebut dengan orbita. Jadi sekali lagi untuk teori mekanika kuantum kita akan belajar menentukan orbital atau tempat ditemukannya elektron. Berikut struktur atom. Nah, kita sudah melihat ya tadi teori perkembangan teori atom. Jadi di dalam atom itu ada partikel-partikel di dalamnya, yaitu atom itu dibagi ada inti atom, ada elektron. Elektron adalah partikel di dalam atom. Sementara inti atom itu adalah terdiri dari proton dan neutron. Ya, elektron itu negatif, proton itu positif. Nah, untuk mengingatnya, proton awalnya P jadi positif. Neutron itu N, netra. Neutron netral, proton positif, elektron negatif. Itu adalah partikel-partikel penyusun atom. Kemudian ada ini percobaan yang dilakukan oleh Thomson, ya, melakukan percobaan tabung sinar katoda. Ini bisa dilihat, bisa dilihat ininya penjelasannya. Kemudian ini juga untuk penentuan muatan elektron. Muatan elektron itu muatannya negatif. Dari mana negatif? Dari percobaan tetes minyak. Ya. Partikel penyusun atom. Jadi kesimpulannya, partikel penyusun atom itu terdiri dari sebetulnya banyak, tetapi yang perlu kalian pelajari untuk tingkat SMA SMK itu ada 3, ada elektron, proton, dan neutron. Elektron muatannya negatif, penemunya Thomson, ini masanya, ya. Kemudian massa dan satuan gram. Kemudian proton muatannya positif, penemunya Goldstein.
Ini masanya. Kemudian neutron muatannya netral ditemukan oleh James Chadwick. Ini masanya. Kita lihat massa proton dan neutron itu sama. Jadi ini kalau disetarakan dengan satuan massa atom, ini menjadi satu sama. Tetapi ini karena jauh lebih kecil, masanya jadi diabaikan. Dianggap elektron itu tidak punya massa atau nol. Jadi ini disetarakan dengan satu satuan massa atom, ini satu satuan massa atom, ini disetarakan dengan nol. Ya. Lambang atom, ya. Bagaimana penulisan lambang atom? Lambang atom itu ada X, ada A, ada Z. Jadi keterangannya, ya. X adalah lambang unsur. Kalian di bab sebelumnya sudah belajar tentang lambang unsur. Lambang hidrogen itu H. Ya. Kalau He itu adalah lambang unsur dari helium. Ya. Kemudian nitrogen itu N. Kemudian nikel itu Ni. Ya, penulisan huruf pertama itu besar, huruf keduanya kecil. Kemudian ini lambang unsur. Kemudian kalau ada angka di atas itu namanya nomor massa. Ini massa atom. Ya, massa atom itu berasal dari inti atom. Karena inti atom terdiri dari proton dan neutron, berarti nomor massa itu adalah sama dengan jumlah proton dan neutron. Ini adalah nomor atom. Jadi setiap atom itu punya nomor. Kalau nomor atom itu ya seperti nomor identitas lah. Identik untuk unsur itu. Kalau pada manusia itu sidik jari. Sidik jari itu manusia itu tidak ada yang sidik jarinya sama, persis sama. Walaupun dia kembar identik sekalipun itu sidik jari tidak ada yang sama. Begitu juga dengan atom, unsur itu ini merupakan identitas dari unsur. Hidrogen nomor atomnya 1, natrium 11, ya. Helium 2, oksigen 8 dan seterusnya. Itu adalah nomor identitas. Nomor atom ya ditulisnya di bawah, sedangkan yang di atas itu nomor massa, jangan lupa. Kemudian nomor atom. Nah, pada atom yang tidak bermuatan listrik, itu jumlah muatan positif sama jumlah muatan negatif itu sama. Kita tahu di dalam atom itu ada proton, ada elektron, ada neutron. Neutron netral. Kalau proton positif, elektron negatif. Kalau jumlah partikel proton dengan elektron yang negatifnya itu positif dan negatif sama, maka atomnya akan netral. Jadi karena atom itu netral, jadi nomor atom itu sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Ingat, proton positif, elektron negatif. Nomor massa. Atom itu terdiri atas proton, neutron, dan elektron. Nah, massa atom itu sama dengan massa proton dan massa neutron. Massa neutron ditambah massa elektron, ya. Nah, karena massa elektron itu sangat kecil, massa proton dan massa neutron itu hampir sama, ya. Maka massa elektron itu diabaikan, sehingga yang menentukan massa atom itu hanya proton dan neutron. Jadi massa atom itu adalah jumlah proton dan jumlah neutron. Berikut contohnya, misalnya F19 9. Nomor atomnya atau Z-nya itu adalah 9. Jumlah 9 ini adalah nomor atom itu sama dengan jumlah proton 9. Ingat, proton positif, jadi partikel positifnya 9. Elektronnya 9, berarti partikel negatifnya juga 9, karena sebanding jadi netral. Sedangkan yang nomor massa itu adalah 19. Karena massa itu proton ditambah neutron, jadi ini 19 itu adalah proton 9 ditambah neutron. Ya, sehingga jumlah neutronnya adalah tinggal 19 dikurangi 9 jadi 10. Sehingga kesimpulannya proton 9, elektron 9, dan neutron 10. Sekarang kita tentukan nomor atom, nomor massa, proton, neutron, dan elektron untuk natrium. Ini 23 dan 11. Ya. Jadi ini nomor atomnya adalah
11. Ya. Kemudian nomor masanya adalah 2, 3. Kemudian protonnya ada. Nah, karena proton sama dengan nomor atom berarti protonnya juga 11. Elektronnya juga karena sama ya, dia ada 11 juga. Sementara neutron itu adalah 23 kurangi 11. Jadi 23 dikurangi 11 sama dengan 12. Ya, begitu. Nah, kemudian untuk komposisi ion. Ion adalah atom yang bermuatan listrik. Ion yang bermuatan positif disebut kation, itu adalah atom yang melepaskan elektron. Ya, atom yang melepaskan elektron, ya, atom yang melepaskan elektron sehingga elektronnya berkurang. Sementara proton itu jumlahnya selalu tetap, sehingga yang tadinya sebanding antara proton dan elektron tadinya sebanding karena elektronnya dilepaskan sehingga elektronnya berkurang sehingga dia akan bermuatan positif atau menjadi kation. Sedangkan ion yang bermuatan negatif atau atom yang bermuatan negatif disebut ion negatif atau anion adalah atom yang menerima elektron. Jadi kalau ada atom yang menerima tambahan elektron dari luar, jadi yang tadinya elektronnya itu sebanding dengan jumlah protonnya menjadi lebih banyak, menjadi bertambah, sehingga dia akan bermuatan negatif atau menjadi anion. Berikut ini ada latihan. Nah, kalau atomnya berupa ion seperti ini bagaimana? Jadi kita lihat. Misalnya ini Z itu nomor atomnya berarti 13. Nah, ini A ada nomor masanya ini 27. 27. Jumlah proton. Nah, karena proton itu selalu tetap jumlahnya dan selalu sama dengan nomor atom, ini adalah protonnya 13. Ya. Neutron. Kalau neutron itu tinggal 27 dikurangi 13. 27 kurangi 13. Agak sulit nulisnya ya. Jadi 14. Sekarang ini elektron. Nah, lihat ini muatannya positif. Positif itu artinya dia protonnya tetap, tapi elektronnya berkurang karena dia melepaskan elektron. Berapa elektron yang dilepaskannya? Sama dengan jumlah muatannya. Jadi ini adalah elektronnya melepaskan 3 elektron. Sehingga tadinya berapa? 13 kan? Elektronnya sama dengan proton. Jadi ini 13 dikurangi 3. Jadi elektronnya hanya ada 10. Nah, 10 negatif, elektron itu kan negatif. Proton, ini proton positif. Ya, ini positif. Ini negatif. Nah, sehingga nggak sebanding lagi. Tidak sebanding lagi sehingga akan kelebihan proton sehingga dia akan bermuatan positif. Sementara ini yang contoh yang satu lagi ini adalah oksigen dengan nomor atom 8. Nah, kemudian masanya 16. Nah, menulis pakai mouse itu sulit sekali. Kemudian nomor atom protonnya 8. Kemudian neutronnya adalah 16 kurangi 8 sama dengan 8. Oke. Nah, elektron. Nah, ini muatannya negatif. Artinya dia menerima 2 elektron dari luar. Berarti dia kelebihan elektron 2.
Artinya yang sudah ada ditambah lagi 2. Jadi aja kelebihan 2 elektron sehingga muatannya min 2. Sehingga di sini yang tadinya elektronnya itu sama dengan proton 8. Jadi menjadi 8 ditambah 2 yaitu 10. Ya, ini 10-nya muatannya negatif. Kalau ini protonnya itu positif 8. Bandingkan 8 positif dengan 10 negatif, ya. Jadi kelebihan 2 min, sehingga dia muatannya min 2. Oke, begitu ya. Tidak terlalu sulit, tapi perlu latihan. Kemudian untuk isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Jadi ada inti-inti atom yang mempunyai ciri khas, ya, yaitu ada yang disebut dengan isotop, ya, disebut dengan isotop. Iso artinya sama, isotop jadi protonnya yang sama atau mempunyai nomor atom sama tetapi nomor massa berbeda. Jadi untuk penghafalannya isotop P-nya proton, jadi jumlah protonnya sama, ya, jumlah protonnya sama, neutronnya berbeda sehingga massanya bisa berbeda, atau nomor atom sama tapi massa berbeda. Contoh, nitrogen 13,7, 14,7, 15,7. Ini nomor atomnya pasti sama, nomor atomnya sama, tetapi massanya berbeda. Ada yang massanya 13, 14, 15. Yang demikian itu disebut dengan isotop. Kalau isoton, N ujungnya neutron atau mempunyai jumlah neutron sama. Seperti kalium 13, 19. Ini berapa neutronnya? 13 kurang 19 berarti neutronnya itu adalah 20. Sekarang kalsium 40 kurangi 20, jadi neutronnya 20, sama kan? Nah, yang demikian disebut dengan isoton. Isobar. Isobar atom-atom yang mempunyai nomor massa sama. Bar itu berat. Isobar beratnya yang sama, massanya yang sama. Jadi ini unsurnya beda ya. Karbon, nitrogen itu nomor atomnya 6 dan 7 tetapi massanya sama. Jadi yang disebut dengan isobar. Ada juga atom-atom yang mempunyai jumlah elektron sama setelah melepaskan atau menangkap elektron, yaitu Na+, 2311. Jadi elektronnya berapa nih? Ini elektronnya ada 10. Kan 11 kurangi 1 jadi 10. Sedangkan ini fluor itu nomor atomnya 9, elektronnya 9, tetapi dia bermuatan negatif, artinya dia menerima 1 elektron dari luar, jadi elektronnya menjadi 10, sama dengan ini. 10, 10. Nah, itu disebut dengan isoelektron. Baik, untuk struktur atom, mengenai perkembangan model atom, partikel-partikel atom, penulisan lambang atom, isotop, isobar, isoton, dan isoelektron sudah cukup jelas. Nanti untuk berikutnya akan ada PowerPoint yang berbeda. Untuk sementara sampai sini dulu, ada tugas-tugas dan Ibu harapkan kalian bisa mengerjakan tugas-tugasnya, ada LKPD sehingga bisa dikumpulkan secepatnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.